Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini kita belajar mengenai sastra anak. Salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni mengenai fiksi formula. Saya masih menggunakan buku referensi dari Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak ini. Bisa Anda baca nanti dari karya Burhan Nurgiantoro. Nah, dari materi yang akan kita bahas ini membahas mengenai fiksi formula. Dijelaskan bahwa fiksi formula memiliki pola-pola tertentu yang membedakannya dengan jenis yang lain. Jadi ada hal yang membedakannya. Pola ini seperti cara menjelaskan. Pola ini seperti langkah-langkah yang nantinya akan menjadi bahan cerita. Jadi ada perbedaan antara formula fiksi formula 1 dengan yang lainnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni mengenai fiksi formula. Yang pertama dari cerita misterius dan detektif. Nah, ini kadang anak memang suka hal-hal yang misterius, walaupun ceritanya kadang di awal itu sedikit menakutkan. Nah, ini kadang menakutkan, tapi jika diikuti terus-menerus, dia akan tertarik. Nah, dia akan tertarik, kemudian ada hal yang akan dipecahkan dari permasalahan yang ada itu. Nah, ini merupakan tingkat bermain, tetapi dari bermain ini sebenarnya sedang mencari tahu. Nah, ini cara-cara menyelesaikannya seperti apa, langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Di buku Sastra Anak ini dijelaskan bahwa cerita misterius dan detektif ini banyak dikenal orang. Cerita misterius dan detektif biasanya dikemas dalam suatu waktu. Jadi ada waktu tertentu yang menjadikan cerita misterius ini muncul. Nah, ini menceritakan mengenai waktu tertentu, lampau, kemudian kini atau mendatang, dan menyajikan teror pada tiap bagian. Jadi ada hal-hal yang menarik, kemudian ada hal yang mengejutkan. Ketika kita membaca cerita-cerita misterius, di situ orang kadang agak tercengang. Nah, ini tapi menikmati karena cerita ini merupakan bahan pembelajaran yang menarik. Cerita misteri menampilkan rasa ingin tahu. Nah, ini benar ini. Ada rasa ingin tahu oleh anak-anak. Sebenarnya ada apa sih? Kok bisa seperti itu ya? Nah, ini merupakan cerita yang membangkitkan rasa imajinasi anak lewat peristiwa dan tindakan yang tidak terjelaskan alias masih misterius. Anak memang kadang ada yang belum tahu. Setelah membaca cerita-cerita misterius ini, anak menjadi tahu, oh, seperti itu. Bagus ya, gitu. Jadi anak sudah mulai tertarik dengan bacaan cerita misterius. Di sini dijelaskan pula bahwa cerita detektif, novel kriminal yang menampilkan sesuatu yang misterius biasanya dimulai dengan mayat atau kasus pembunuhan. Namun jika ini masuk ke dalam cerita anak, perlu di garis bawahi bahwa anak kadang memperoleh cerita-cerita yang misterius ini berdasarkan tingkatannya. Nah, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan anak, menyesuaikan dengan lingkungan anak. Nah, jadi ketika kita memberikan cerita yang misterius, tapi di situ membangun rasa imajinasi, rasa ingin tahu, berpikir kritis, menyikapi masalah-masalah yang ada. Ini menjadi hal-hal yang menarik ketika seorang guru menampilkan cerita-cerita yang misteri, yang di situ ada detektifnya. Kalau
Anda melihat Harry Potter, di situ menarik karena selalu berpetualang, kemudian mencari hal-hal yang berbeda, kemudian ada hal yang menakutkan, tiba-tiba ada rasa kaget. Nah, kemudian muncullah imajinasi cara menyelesaikannya seperti apa, rasa ingin tahu menyelesaikannya seperti apa. Hal-hal seperti inilah yang ada di cerita misteri, bahwa anak-anak sebenarnya suka cerita-cerita seperti ini, apalagi kalau dibimbing, ya, apalagi kalau diceritakan. Kadang anak juga membuka buku sendiri, memilah mana bahan bacaannya, dari yang bacaan ringan ini, kemudian bertambah lagi agak misterius. Ketika sudah agak menyangkut ke hantu, kemudian kasus-kasus seperti tadi, pembunuhan atau yang lain misterinya, nah ini perlu ada penjelasan, perlu ada bimbingan. Nah ini yang terjadi, bahwa cerita misterius ini sudah mengacu ke fiksinya, formulanya. Jadi kadang imajinasi hal-hal yang saya tangkap bahwa hal-hal yang susah untuk dijelaskan di dalam kehidupan secara nyata, maka sastra di situ muncul. Karya sastra berdasarkan imajinasi. Karya sastra di situ yang sudah mengendapkan berbagai macam data, pengetahuan. Jadi semakin menarik. Itu tambahan dari saya ini mengenai cerita misterius dan detektif. Semoga dapat kita pahami bahwa cerita misterius dan detektif ini membangun imajinasi, membangun rasa ingin tahu, dan di dalamnya terdapat kejutan-kejutan yang menarik yang tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan dan hasanah pengalaman kita. Oke, sampai bertemu di channel Arketipum selanjutnya. Salam budaya.